Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget hari ini kita ketemu lagi guys di Energy Talks Show Your Energy. Jadi Energy Talks ini tuh adalah merupakan rangkaian acara dari Milad Bank BSI yang ke-1 tahun. Dan ini tuh bakal tayang setiap hari Rabu dan juga Jumat. Dan seperti biasa di setiap episodenya itu tuh banyak banget ilmu-ilmu yang sangat berfaedah dan juga bermanfaat, terutama buat teman-teman yang pengen sehat secara finansial. Karena hari ini kita bakal bahas nih mengenai sehat finansial. Sebenarnya nih ini juga jadi pertanyaan aku sih, ini kayak tidak sabar untuk menjawab. Kayak sehat secara finansial itu harus kaya dulu atau enggak sih? Ini suara aku jelas nggak ya guys? Oke, nih ya, topik kita malam hari ini adalah sehat secara finansial itu harus kaya dulu atau enggak sih? Kalau misalkan nih teman-teman semua tanya sama aku, tentu aku tidak tahu jawabannya karena aku aja masih harus banyak belajar untuk menata keuangan aku. Tapi tenang aja, hari ini nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, akan ada Mbak Prita Gozi. Nah, tapi sebelumnya buat teman-teman yang pengen dapat hadiah, nih. Oke, kita sambil nungguin Mbak Prita, aku mau infoin juga buat teman-teman siapa sih yang lagi pengen iPhone 13. Buat teman-teman yang pengen iPhone 13 boleh coba dikasih emot ini apa, angkat tangan, raise hand. Nah, karena buat teman-teman yang pengen iPhone 13, ini teman-teman bisa dapetin dengan ikutan challenge #suarakan energimu. Caranya teman-teman tinggal remix atau duet reels bareng @lale ilmanino di Instagramnya @banksyariahindonesia, dan ini akan berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 28 Februari aja. Buat teman-teman yang mau iPhone 13, mana suaranya? Oke, ini kita lihat udah pada raise hand semua. Jadi ikutan ini namanya suarakan energimu challenge-nya. Tinggal duet aja reelsnya bareng @lale ilmanino di Instagram ya. Dan jangan lupa juga nanti kita bakal buka pertanyaan, karena untuk 3 pertanyaan menarik nanti bakal masing-masing dapat Rp200.000. Jadi simak terus obrolan malam hari ini aku barengan sama Mbak Prita Gozi. Coba kita cek Mbak Prita apakah sudah hadir di tengah-tengah kita. Oke, masih kita tunggu ya. Tapi yang jelas teman-teman, ini semuanya berbondong-bondong mau iPhone 13. Jadi bikin kreasinya jangan lupa nih, aku mau kasih lihat. Kalian nanti tinggal duet aja ke Instagramnya Bank Syariah Indonesia. Nih ya, search. Tuh, terus lihat nih, nanti ada reelsnya. Tuh, ya reelsnya yang ini, teman-teman lihat. Tuh, kelihatan nggak? Tuh. Nanti tinggal ikutan nyanyi aja barengan sama Lale, Ilman, sama Nino. Kalau misalkan nggak apa-apa, kalau misalkan suara kalian di ambang batas kemiskinan, itu nggak apa-apa banget. Yang penting usaha, effort kalian. Dan pokoknya nanti kalau misalkan keren, siapa tahu kalian bisa punya kesempatan untuk dapetin iPhone 13. Nah, kita lihat nih Mbak Prita kayak udah join. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol. Nah, bro, kita langsung ngerumpi sama Mbak Prita. Coba ya. Oke. Hai Mbak Prita, ketemu lagi kita. Ketemu lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh selalu seneng loh kalau ada event terus ketemu sama Mbak Prita. Setiap kali ketemu Mbak Prita tuh kayak aku tuh selangkah lebih smart gitu loh dalam urusan aku juga seneng kalau ya. setiap ketemu sama Fitrop ya. Tapi nggak ada alasannya, udah sampai situ aja gitu. Cuman sekedar senang kalau aku ketemu Mbak Prita, aku merasa kayak selangkah lebih smart dalam menata kehidupan aku. Tapi Mbak Prita, gimana nih kabarnya Mbak Prita? Alhamdulillah kabar aku baik. Mudah-mudahan semua yang sudah nonton kita juga baik semua ya. Ini rame banget nih. Thank you so much. Iya, amin. Aku udah pokoknya aku dari waktu itu ketemu Mbak Prita udah langsung follow Mbak Pritanya. Zep Finance juga udah langsung follow supaya aku bisa dapat info-info terkini. Tapi kalau ada kesempatan kayak gini, ini juga
kesempatan langka nih teman-teman bisa dapat info dan juga ilmu mengenai pengaturan keuangan nih langsung dari ahlinya. Kayak hari ini nanti kita bakal ngobrol ya Mbak Prita ya. Yes, yes, yes. Ya, tapi Mbak Prita ini kan COVID lagi naik nih. Mbak Prita sekarang kesibukannya gimana nih Mbak? Aku alhamdulillah kan aku sekarang juga memang lagi kebetulan posisinya juga lagi di luar Jakarta gitu. Terus pokoknya aku yang penting harus bener-bener satu nih ya, kalau dari segi protokol kesehatan tuh patuh banget. Jadi sebisa mungkin kalau memang tidak perlu keluar, memang aku tipe orangnya juga doyan di rumah sih gitu. Jadi aku doyan kayak di ruangan di apartemen gitu tuh aku suka. Tapi kalau harus keluar tentunya harus protokol kesehatan. Terus Iya, yang iya sih. kedua pastinya juga mengamankan keuangan dong, karena keuangan yang aman itu akan membantu kita untuk bisa melaksanakan semua aturan-aturan dari pemerintah gitu ya. Misalnya disuruh beli masker, hayu gitu kan. Terus kalau misalnya ada tiba-tiba kena apa, tracing ini itu, antigen, hayu gitu kan. Kebayang nggak kalau udah mesti melakukan itu semua tapi keuangannya lagi berantakan, kan lebih pusing lagi, betul nggak sih? Iya, berarti yang dijaga itu bukan cuma kesehatan kita secara fisik doang, tapi juga financial kita juga harus sehat nih. Dan ini Mbak kayaknya kalau kayak lagi musim apa COVID kayak gini ya Mbak ya. Nah, Betul tapi banget. yang jadi Jadi bukan cuma sehat badan, tapi juga harus sehat finansial, betul nggak sih? tapi nih Mbak Prita, aku tuh ini pasti banyak juga nih yang sama kayak aku nih awam ya. Kita tuh sebenarnya bertanya-tanya dengan istilah sehat finansial itu sendiri. Sebenarnya yang dimaksud kategori sehat finansial itu tuh kayak gimana sih? Itu apa orang yang bisa beli apapun yang dia mau atau kayak udah sampai di tahap yang punya dana darurat itu termasuk sehat finansial. Jadi kita bisa dibilang sebagai orang yang sehat finansial itu seperti apa gitu? Itu pertanyaan yang bagus banget, karena sekarang kan kita lagi banyak banget ya fenomena, misalnya wah si ini cepet kaya sultan, terus si ini crazy rich, wah jadi rasanya tuh setiap melihat atau lihat wah fitrop gitu, wah keren banget, gue mau kayak gitu. Amin Ya amin ya Allah amin. Amin. Jadi akhirnya tuh kita jadi bingung gitu ya, sebenarnya yang namanya sehat finansial tuh seperti apa. Nah, secara finansial sebetulnya ada tuh tolak ukurnya. Jadi kalau dibilang, oh tergantung Mbak Prita, nggak ada yang digantung-gantung. Oke, catat ya. Jadi kalau misalnya sehat finansial itu nomor satu adalah perkara pinjaman. Jadi kita harus lihat dulu nih, setiap bulan kita tuh sebetulnya punya kewajiban apa aja. Let's say kalau misalnya di sini teman-teman bayar cicilan pinjaman, oke nggak apa-apa, tetapi angsurannya kalau bisa di bawah 30% dari pemasukan kita. Jadi kalau misalnya pemasukan kita let's say 5 juta, kemudian kita punya angsuran sampai 2,5 juta, itu tidak sehat. Jadi itu kategorinya tidak sehat finansial. Jadi kalau tadi Fitrop bilang, orang bisa beli apa aja yang dia mau, tapi dia belinya dengan utang dan utangnya cicilannya sampai setengah dari penghasilan, itu tetap nggak sehat finansial. Paham ya? Jadi itu patokannya ya. Jadi seseorang itu bisa dikategorikan sehat finansial kalau setiap bulan beban hutang dia itu tidak sampai 30% dari pemasukannya. Betul banget. Jadi meskipun misalnya gajinya dia 50 juta, tapi kalau beban angsurannya 25 juta itu nggak sehat. Itu sangat berbahaya. Jadi kalau tiba-tiba nanti dia kehilangan pekerjaan, atau ada hal-hal yang tidak terduga, dan lain-lain, itu bisa sangat mempengaruhi keuangannya. Oke? Nah itu adalah yang pertama. Yang kedua, dia juga mesti bisa mengatur pengeluaran bulanan dia. Jadi kalau kita bagi-bagi pengeluaran ya Fitrop, itu kan basically ada yang pengeluaran yang sifatnya rutin. Jadi istilahnya tuh pasti keluar, itu namanya post living. Lalu ada lagi pengeluaran yang kita lakukan karena insidental atau kita suka, itu namanya post playing. Jadi belum tentu tiap bulan kejadian, tetapi kita pasti butuh tuh untuk ngeluarin hal-hal itu, kita kepingin, atau misalnya ada hajatan, ada hadiah, dan lain-lain. Dan yang pasti kita juga mungkin kan udah mulai rajin nabung ya. Nah, itu namanya saving. Nah, kalau dibilang sehat finansial, apabila kita sebenarnya mampu mengelola living kita itu hanya setengah dari pemasukan kita. Setengah dari apa, Mbak? Pemasukan kita. Jadi kalau pemasukan kita misalnya 5 juta, maka kita harus coba mengatur biaya hidup kita itu ada di 2,5 juta. Oke, tapi berarti tadi yang diduluin untuk cost living dulu atau buat cicilan dulu tuh Mbak?
Nah, ini kan efeknya ya, kalau kita punya cicilan, otomatis susah kan kita mau mengelola living kita, bener nggak? Orang yang punya cicilan, makanya susah nabung. Kenapa? Karena dari 100% uangnya dia punya, dia udah bayar cicilan 30% nih. Misalnya, apalagi sampai 40 misalnya. Udah keambil 40, sisanya 60. Lalu biaya hidup dia, misalnya dia coba setengahnya. Berarti sisanya tinggal 10, betul nggak? Nah, 10% itu Iya, dia mau bagi-bagi pula. Buat saving, iya. Terus nanti buat hadiah-hadiah lah, terus buat jajan-jajan healing lah. Wah, jadi repot banget kan? nggak Dan aku cukup. hampir yakin, makanya itu kenapa dia bilang, aduh kalau udah pemasukan segini, apa susah banget, gimana mau nabung dan lain-lain. Nah itu sebenarnya akar utamanya kalau yang pertama, angsurannya kebesaran. Jadi kalau angsuran kita kebesaran, kecil kemungkinan kita mampu mengelola keuangan kita dengan baik. Jadi angsuran itu harus benar-benar yang sehat. Nah, kalau udah kita susah banget nih mengatur pengeluaran bulanan, nanti efeknya ke nomor tiga. Nomor tiga itu salah satu patokan sehat finansial, yaitu dana darurat, Fitrop. Jadi dia pasti susah banget untuk punya dana darurat. Karena tiap bulan dia aja udah sangat kesusahan untuk mengelola Iya, keuangan dia. Paham kan? Paham kan? Jadi tiap nanti bulan aja efeknya udah akan ke darurat situ, ya Mbak. udah darurat. Jadi pertama nih akarnya pasti di angsuran. Angsurannya kebesaran, dia pasti akan susah untuk masuk ke nomor dua. Dia pasti nggak sehat di nomor dua. Karena dia susah banget untuk mengelola penghasilan dia menjaga di 50%. Lalu kalau dia udah kebablasan, sisanya cuma tinggal 10%, kecil kemungkinannya dia cepat punya dana darurat. Jadi sehat finansial yang ketiganya juga pasti akan kecoret. Lalu kalau dana darurat aja nggak ada, kecil kemungkinannya dia ke yang nomor 4, yaitu tabungan dan investasi. Jadi paham ya, akarnya itu Iya, urutannya begitu. aduh. Iya, ya belum apa-apa udah habis duluan tuh sama si Ya, cicilan yang terlalu besar itu ya. benar, benar, benar. Jadi itu kenapa kalau orang mau sehat finansial itu ada urutannya. Jadi kalau orang bilang sehat finansial tuh berarti kita nabung ya? Enggak. Tetapi urutannya sebenarnya di paling atas. Jadi kita mesti benahin dulu gaya hidup kita supaya angsuran yang kita punya itu memang angsuran yang bermanfaat. Dan angsuran yang bermanfaat itu juga dikelola dengan maksimal sepertiga dari pemasukan kita. Berikutnya kemudian kita mengatur pengeluaran kita kan. Makanya jadi kita bisa nih untuk memiliki sisa uang untuk dana darurat, tabungan, dan investasi, serta proteksi. Oke, itu ternyata yang jangan jangan jauh-jauh mikirin ke tabungannya dulu dan belum tentu orang Mm-mm. yang kaya itu sehat secara finansial. Malah berarti kayak mau kita dibilang orang yang bisa beli segalanya atau misalkan kayak ibaratnya pemasukannya secukup gitu, tapi tergantung gimana cara kita mengelola keuangannya juga ya Mbak ya. Malah lebih baik kalau misalkan Betul nggak punya banget. cicilan atau utang kali ya Mbak ya. Bisa jadi, tapi kan kita juga paham dong, Fitrop, orang kan butuh Iya, rumah tinggal, butuh apa, kadang-kadang iya, kita iya. juga paham banget kalau oh belum bisa nih, memang harus Iya, ada iya. rumah tinggal, ya dibantu Jadi dengan angsuran. pastikan kalaupun memang terpaksa harus melakukan angsuran itu jangan sampai melebihi Mm-mm. batas kemampuan kita. Jadi tadi si angka cantiknya itu jangan sampai 30% dari pemasukan ya Mbak ya. Yes, bener banget deh, angka cantik nanti kalau pinter dapat Angka piring cantik, cantik. nah itu dia. Angka cantiknya jangan sampai lebih dari 30%. Nah, tapi gini, ada beberapa waktu ini banyak banget orang yang suka tanya, emang kalau sehat dari Mm-mm. segi finansial itu harus kaya dulu atau punya banyak uang dulu baru Mm. bisa sehat finansial? Itu menurut Mbak Prita statementnya benar nggak? Kalau kalau Oke. merujuk ke obrolan kita sebelumnya nih. Oke. Jujur aja, kalau mau sehat finansial, emang kamu mesti punya uang. Nggak mungkin bisa sehat finansial kalau kamu nggak punya uang. So, akarnya itu adalah punya kerjaan nggak? Yang memang stabil, kemudian tiap bulan menghasilkan. Jadi itu very important. Kita tuh ngayal kalau ibaratnya tuh mau sehat finansial, tapi pekerjaan aja mungkin kita belum stabil. Sehingga itu menjadi kunci yang paling utama. Kalau kita mau sehat finansial, emang uangnya mesti ada dulu. Karena Iya definisi iya kaya dong. buat tiap orang beda-beda. Bener nggak? Mbak kalau Bener nggak nggak? ada uangnya, kalau nggak ada uangnya jangankan finansial, pikiran juga Mm-mm. nggak sehat Mbak. Nah, ini yang menarik, Fitrop. Jadi kemarin Nah, sebelum kita live Instagram, aku kan buka nih kayak apa sih? Ya boleh curhat lah sama Mbak Prita gitu kan ya. Kemudian ternyata dari banyak banget curhat yang masuk ya, setengahnya itu adalah orang-orang yang sudah berkeluarga dan dia tuh memohon-mohon untuk kayak kan aku tanya gini, kalau kamu bisa ngomong sama pasangan kamu pengen ngomong apa sih? Ternyata dia bilangnya begini, ayo dong kerja, apa misalnya ayo dong lebih apa semangat lagi,
udah ada yang 20 bulan misal tidak berpenghasilan dan lain-lain. Jadi artinya kalau memang kita mau sehat finansial, nah rasa malas atau rasa apa ya, kayak aduh kayaknya nggak bisa atau apa, itu harus dibuang jauh-jauh. Kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk membuat semangat dari hidup kita. Betul nggak sih? Nah, kalau udah Bener. kayak gitu, baru kita bisa sehat finansial, dan orang yang sehat finansial fit itu pasti akan kaya. Jadi urutannya tuh begitu. Jadi ya mau nggak mau ya kita, aduh udah nggak bisa deh, nggak bisa kalau pengen ini pengen itu tapi kayak mager atau nggak overthinking mau mulainya duluan tuh kayak udah keburu takut duluan ya Mbak Prita ya. Betul, betul banget. Atau kebanyakan ngelihat orang terus lagi nih, aduh dia udah ngelakuin itu, udahlah dia aja, semua orang udah ngelakuin itu, aku nggak bisa. Waduh, kalau udah pikirannya kayak gitu susah tuh. Iya, kadang-kadang ketika orang mau mulai sesuatu tuh kayak, ah pasti nggak bakalan, ibaratnya orang mau mulai jualan, ah pasti nggak bakalan laku lah, orang udah banyak yang jual itu, ah pasti nggak bakal ada yang beli lah. Sekarang mikir aja kadang di pasar aja, orang jualan baju, toko sebelahan ya ada rezekinya masing-masing, berarti ya mau nggak mau itu tuh Bener. bukan bukan masalah produknya, bukan masalah barang atau misalkan objek yang akan kita jual atau kita bikin usaha, tapi gimana kitanya gitu. Kadang kan kalau Betul. misalkan meskipun produk yang kita jual juga sama, tapi mungkin dari servis kita berbeda, semangat melayaninya juga beda, after salesnya juga beda. Orang kan pasti tetap bakal tertarik meskipun produknya sama. Ini ada apa nih? Tuh, set, set. Oke. Gitu ya Mbak Prita ya. Ada Jadi, apa? yuk teman-teman. Nggak tahu tiba-tiba masih hidup dilalari nih Mbak aku. Oke. Tapi ya itu ya. Tapi benar kata Mbak Prita. Jadi biar gimana pun ya, kadang-kadang yang jadi penghalang tuh diri kita sendiri, overthinking kita, ketakutan kita. Yang penting mulai aja dulu. Ini buat teman-teman juga yang mungkin butuh booster semangat nih dari Mbak Prita atau ada yang mau ditanyain, boleh bisa tanya apapun ke Mbak Prita di kolom chat. Itu silakan boleh. Nanti kita bakal pilih juga 3 pertanyaan terbaik. Itu bakal masing-masing dapat 200.000 rupiah. Yang mau curhat boleh, yang mau tanya juga silahkan. Nah terus udah gitu ada juga nih yang nanya, ada persepsi publik yang lumayan sering didengar nih Mbak Prita. Nih, ada suka ngomong gini ya, si A wajar lah bisa sehat finansial kan dia datang dari keluarga yang dia emang dari kecil udah berkecukupan gitu. Privilege gitu. Privilege itu. Menurut Mbak Prita gimana? Gampangnya gini, privilege is a start, tetapi jangan pikir orang yang punya privilege pasti berhasil. Karena tetap aja itu harus istilahnya berkelanjutan. Jadi ini ada sebuah konsep ya, mungkin ini konsepnya agak sedikit tinggi, tetapi ini penting banget buat semua. Orang pikir bahwa kalau kita sehat finansial itu selalu hanya berpatokan pada yang namanya financial security dan financial stability. Ini dua hal yang berbeda. Oke, financial security itu artinya tuh kita tuh punya kayak apa namanya proteksi lah. Jadi kita mungkin hidup itu punya proteksi, punya asuransi. Terus kita juga mungkin di situ punya apa dana-dana yang cukup itu juga banyak dan lain-lain gitu ya. Jadi kayak dana darurat dan lain-lain tuh cukup lah gitu. Lalu ada lagi namanya financial stability. Nah kalau financial stability itu pada dasarnya dia tuh punya sejumlah uang yang memang nanti dia bisa akan dipakai kalau kehidupannya dia tiba-tiba nggak berjalan dengan baik. Jadi ini orang-orang yang punya privilege itu biasanya dia di situnya lancar tuh. Security-nya ada, stability-nya ada. Tapi jangan lupa ada yang ketiga. Namanya financial sustainability. Sustainability itu berkelanjutan. Karena kalau cuma ngandelin itu aja lama-lama habis Kak. Gitu ya. Jadi kalau dia nggak pandai untuk mengelola, dia nggak pandai untuk punya sustainability, lama-lama akan habis juga. Betul bahwa starting point-nya mungkin bisa berbeda, tetapi jangan pikir ending point-nya juga udah pasti jauh berbeda, belum tentu juga. Karena itu tergantung bagaimana dia memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Dan jangan salah, yang namanya privilege itu tidak melulu selalu dimulai dengan harta. Tapi banyak banget. Privilege itu kan termasuk juga misalnya kamu tiba-tiba punya suara bagus. Kayak aku, Fit. Kamu mau latihan vokal kayak apa? Tetap aja vokal gue gak akan nyamain sama siapalah gitu loh. Jadi itu adalah sebuah privilege. Atau ibaratnya bakat juga itu privilege ya Mbak ya? Yes, it's a privilege. Jadi banyak hal privilege gitu. Tapi yang pasti itu sesuatu yang sifatnya kelebihan-kelebihan yang Tuhan kasih ke kita. Nah, kita penting nih untuk bisa nemuin sebenarnya kelebihan kita adanya di mana. Nah, itu yang harus kita pursue.
Karena kalau kita membandingkan kelebihan, kayak misalnya gini, Berita Gozi, disuruh ngelucu nggak lucu Kak. Tapi kalau Fitra udah pasti baru buka mulut aja orang Tapi ketawa, Kak, udah aku seneng privilege-nya di gitu kan ya. cantik. Mbak Prita, aku privilege-nya di Bener kan? cantik. Makanya aku Kamu maunya terjerembab ke privilege. dunia modeling. Oh Itu, baiklah, oh berarti gitu ya. tapi Boleh, berarti itu balik Jadi kan lagi ke aku situ udah ya, pasti Mbak. ketawa lihat kamu. Ya, Mbak. Kalau aku pinter ngurusin keuangan, nah aku jadi Mbak Prita, Fitri Gozi aku jadinya. Oh iya bener ya. Kita agak mirip ya namanya ya. Nah itu kan. Jadi kamu kan jago banget tuh bisa ngeliat kanan kiri gitu lah sama. Jadi semua orang tuh pasti akan punya privilege masing-masing. Jadi aku sih bilang bahwa privilege itu pasti ngebantu, iya, dan jangan tidak disyukuri. Itu penting banget. Jadi aku juga bilang gini, kayak orang bilang, Mbak Berita kamu enak. Oh itu rezeki aku dan aku bersyukur Allah kasih itu. Kenapa? Karena kalau kita mengingkari rezeki apapun yang Allah kasih ke kita tuh bahaya banget gitu. Jadi even kalau kita aja selalu melihat orang lain dan kita lupa sama rezeki yang Allah kasih ke kita, waduh, itu ngeri banget. Jadi aku benar-benar mengajak semua orang untuk jangan menganggap ya penghasilan kita tuh receh. Jangan bilang remah-remah rengginang. Aduh yang kayak gitu-gitu jangan deh, karena apapun itu semua dari Allah. Bener gak sih? Bener, tapi ini jujur menampar banget sih. Mudah-mudahan juga ini bisa menyadarkan mungkin teman-teman juga bahwa jangan sampai karena kita sibuk iri sama privilege orang lain yang orang lain punya, apalagi kayak kita fokus ke, apalagi misalkan kayak privilege orang itu kayak dari segi materi, sehingga kita lupa apa ya sebenarnya privilege yang udah Allah siapin buat kita. Dan sebenarnya kalau misalnya kita bisa aware itu, kita bisa maksimalin itu bahwa Allah udah kasih masing-masing. Mungkin di kita privilege-nya bukan materi, tapi apa, pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu. Jangan sampai si privilege itu nggak bisa kita manfaatkan sebaik mungkin, atau bahkan mungkin nggak kita sadari karena kita terlalu sibuk mengukur privilege materi orang lain. Mbak, aku jadi terharu. Bolehkan aku menyanyikan sebuah lagu Opik mungkin aku iringin. Tapi nih Mbak, ada nih dari Mbak Prita, ada nggak tip buat sahabat syariah yang punya gaji UMR tapi pengen sehat secara finansial? Mungkin atau enggak? Ada tipsnya nggak? Oke, kalau ditanya mungkin apa enggak, jawabannya mungkin. Dan aku seneng banget karena beberapa waktu lalu itu lumayan banyak ibu-ibu rumah tangga yang bisa share gitu kan ya. Tiap bulan tuh mereka mengatur penghasilannya seperti apa. Itu aku seneng banget tuh pas melihat seperti itu, bisa loh. Dan itu jago banget, itu keren banget. Nah sekarang untuk yang lain yang merasa masih susah banget, yuk kita mulai. Pertama, tipsnya adalah selalu menjaga sumber pemasukan kita. Meskipun UMR itu tetap sumber pemasukan loh. Jadi tetap Sobat Syariah itu namanya sumber pemasukan harus kita jaga. Nah, selain kita jaga, kita harus semangat untuk membuka sumber penghasilan yang baru. Jadi itu tips yang nomor 1. Oke. Yang kedua adalah mencatat pengeluaran kita. Merasa sekecil apapun penghasilan, tetap itu harus dicatat, dan pengeluaran ngerasa receh-receh itu tetap harus dicatat. Dengan mencatat pengeluaran, kita akan tahu, oh kita tuh sebenarnya selama ini banyaknya di mana sih keluarnya? Apakah mungkin di biaya kontrakan kita? Atau misalnya di transportasi kita, atau di mana? Nah, fungsinya apa? Kalau kita paham pola pengeluaran kita seperti apa, maka kita akan tahu mungkin kita nanti bisa mengatur misalnya masukin uangnya sekian. Atau kita memanfaatkan misalnya ada fitur-fitur promo atau diskon dari bank tempat kita menyimpan uang. Itu nomor 2. Dan yang terakhir adalah membuat anggaran. Nah, anggaran ini adalah apa yang mau kita lakukan ke depan. Jadi kalau catat pengeluaran, itu ya udah lewat. Jadi kita mempelajari, oh kita kemarin begini nih, misalnya kelebihan di sini, boros dan lain-lain. Tapi kalau membuat anggaran itu ke depan. Nah, kalau membuat anggaran, aku ajak semua untuk ngebagi rekening kita jadi 3. Oke, rekening yang pertama namanya rekening living. Ini basically buat bayar-bayar, gitu semua kumpulin di situ. Rekening yang kedua namanya rekening saving. Nah, ini kalian mesti bisa untuk untuk nabung, dana darurat dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah rekening yang pertama apa Mbak? Rekening yang pertama living. Rekening pertama adalah living. Aku biasanya matoknya itu sekitar 50% dari pemasukan. Terus rekening yang kedua tuh saving. Biasanya kita ajak 30%. Harus dong 30% dari pemasukan. Nah, itu di dalam rekening saving itu nanti kamu bisa bagi-bagi lagi. Misalnya ada yang buat darurat, ada yang buat nabung, ada yang misalnya buat investasi dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah itu di saving yang menarik nih, Fit. Yes, yang kalau tadi yang dana saving darurat,
Saving, betul, betul banget. Oke. Nah, Fit, ini penting Oke. ya. Yang terakhir itu rekeningnya playing. Rekening playing itu jangan pikir hanya untuk hedonis loh. Tetapi bisa kita manfaatkan kalau kita pengen sedekah. Kita kepingin ngasih hadiah. Kita kepingin berbagi. Karena itu playing. Kita membagi kebahagiaan kita. Nah, tapi Fit mesti dipisah. Sedekah dan zakat dua hal yang berbeda. Kalau zakat itu wajib, Kalau zakat adanya di depan. dimasukinnya ke Nggak masuk tuh, nggak masuk ke living, saving, playing. Tetapi udah kita duluan potong sebelum duluan di itu awal. semua. Oh iya dong, duluan di awal, karena itu wajib kan. Baru setelahnya kita bagi. Gitu, Fit. Oke, berarti tadi aku rangkum ya. Berarti kalau misalkan dari pemasukan kita pastiin dari pemasukan setelah dipotong cicilan kali ya Mbak ya. Setelah dipotong Nah, angsuran. cicilan sebenarnya masuknya ke living, Fit. Itu dia tuh. Makanya kalau Oke. kalau angsuran kita agak kebanyakan emang berat sih aku akuin. Iya. Jadi pokoknya pemasukan kita 100%, 50% untuk living, 30% untuk saving seperti dana darurat, terus apa lagi tuh Mbak tadi? Yes, 30%. dana darurat, kita nabung, atau misalnya kita investasi, itu masuk deh semua 30%. Silakan dibagi-bagi sesuai dengan masing-masing. Dan 20% itu playing. Playingnya tinggal milih, mau playing di dunia atau playing di taman-taman surgawi, ya kan ya Mbak? Aduh. Jadi tinggal pilih. Kalau misalkan mau playing di dunia, lihat tuh lifestyle ini apa branded bag ya kan. Tapi kalau misalkan mau playingnya nanti bermain berkejaran di taman-taman surgawi, nah bisa langsung infak buat sedekah ya. Tapi ini ngomongin masa pengelolaan keuangan, ini ada perbedaan nggak sih untuk orang yang belum menikah sama yang udah menikah? Atau yang tadi ini bisa berlaku buat orang yang udah menikah atau belum? Kalau investasi masuknya berarti yang saving ya Mbak ya? Cakep. Kalau pertanyaannya ada nggak Mbak kira-kira perbedaan antara yang lajang dengan yang sudah menikah? Jujur ada. Oke. Karena kalau lajang itu kan dia ngurusin diri sendiri, bener nggak sih? Jadi aku selalu bilang bahwa kalau kita masih lajang, coba deh kamu savingnya jangan dipelit-pelitin. Jadi bener-bener manfaatkan masa lajang itu untuk memperbesar porsi saving kita. Karena kalau nanti kita udah menikah, aku hampir yakin pengeluarannya banyak banget. Jadi saving mau 10% aja udah lumayan gitu loh. Jadi kalau kalian tidak memanfaatkan masa lajang dengan sebaik-baik ya bablas deh udah. Nanti pas menikah lebih susah lagi gitu loh. Itulah sebenarnya perbedaan utama antara lajang dan menikah. Presentasinya gimana tuh Mbak kalau buat yang belum menikah nih? Savingnya apa sama 30% juga atau gimana? Kalau bisa, aku ajak bahkan ditukar. Jadi livingnya malah yang 30, savingnya yang 50 Fit. Oh, jadi itu angka cantiknya ya. Buat teman-teman nih yang masih cari jodoh, berarti pastiin 50% itu di saving, 30% living, baru 20% playing. Nah, kalau yang udah married, sudah banyak bertemu dengan realita kehidupan, tagihan-tagihan, ya kan? Berarti diputar 50% untuk living, seenggaknya 30% buat saving dan 20% buat playing. Nah, supaya nggak terlalu berat juga, pastiin kalau bisa cicilannya kembali angka cantik lagi. Jangan sampai lebih dari 30%, supaya si livingnya ini kita nggak terlalu berat ya Mbak ya. Betul banget. Dan satu yang aku mau ingetin, kalau kita udah menikah, kan kalau dua-duanya bekerja Fit, berarti sumber penghasilannya dari dua tempat. Nah, ini yang harus dibicarakan. Berapa banyak sih yang memang mau digabung menjadi satu dalam rumah tangga, dan berapa yang mau dikelola masing-masing. Itu perlu ada kesepakatan. Oke, nah kalau misalkan mungkin buat temen-temen ya kayak aku nih nggak terlalu jago nih kayak kalau Mbak Prita kan udah tang-ting-tung tuh kayak udah di luar kepala gitu, udah masukin alokasi dana ini kayaknya tuh udah hatam banget gitu. Sementara kalau kayak buat aku kan kita yang ibaratnya agak-agak nggak terlalu cerdas dengan hitung-hitungan, pasti kan kayak udah pusing. Ini buat teman-teman yang seperti tadi aku bilang, ibaratnya pengen mengalokasikan dana playingnya itu tadi untuk sedekah. Nah itu sekarang udah bisa dipermudah banget nih Mbak Prita, aku mau kasih info juga. Karena nih buat teman-teman nih, terutama pengguna BSI, ini tuh sekarang udah ada tuh. Ini di aplikasinya adanya sharing Ziswap.
Jadi teman-teman kalau mau zakat, mau infak, mau sodakoh, mau wakaf, ini semua ada tuh. Ini lengkap banget. Jadi kayak udah nggak usah pusing lagi. Aku harus zakat kemana, infak kemana, sedekah kemana, wakaf kemana, pusing. Yang mana yang kredibel? Udah semua ada di dalam genggaman tangan kita. Teman-teman, semuanya udah lengkap. Jadi untuk sahabat syariah semua bisa melakukan kebaikan di mana aja, kapan aja dengan BSI Mobile. Dan karena di BSI Mobile ini juga ada notifikasi ajakan infak setelah transaksi apapun. Jadi kayak diingatkan untuk beriringan bersama berjalan ke pintu surga. Enak banget kan ya Mbak? Ih, itu keren banget. Jadi kita ingetin sekali lagi ya, Fit. Pada saat kita dapat penghasilan, oke, potong dulu dong untuk yang wajib kalau memang sudah wajib zakat. Zakat ya. dulu, Jadi zakat potonglah, dulu, ya. betul. Zakat dulu itu udah potong kalau untuk wajib zakat. Karena kan ada orang-orang yang mungkin penghasilannya juga belum wajib zakat. Jadi kalian mesti hitung sendiri lah gitu ya, mesti pinter-pinter lah gitu. Lalu setelahnya kita bagikan living 50%, saving 30%. Di dalam saving 30% itu kalian bagi lagi. Ada yang untuk dana darurat, ada yang untuk beli premi asuransi, ada yang untuk nabung, ada yang untuk investasi. Nah, selebihnya itu ada 20% kalian playing. Nah, playingnya itu kalian bisa pakai buat diri sendiri, atau kalian mau sedekah, mau infak, wah terserah deh, atau ada yang mau diwakafkan gitu. Asik. Dan nggak usah pusing kayak pilih menu di resto. Mau zakat ada, mau wakaf ada, infak ada kalau misalkan mau ke sini, mau ke kita bisa dompet duafa, rumah zakat, itu tinggal pilih aja. Silahkan pilih jalan-jalan mana menuju surgamu, ya kan Mbak ya? Yes, betul. Nah, pokoknya insya Allah dengan BSI Mobile semua kebaikan dapat kita raih dalam satu genggaman tuh. Jadi buat sahabat syariah, kita nanti masih buka nih pertanyaannya buat sahabat syariah yang masih mau nanya sama Mbak Prita, boleh. Karena tiga penanya terbaik bakal dapat e-wallet sebesar 200.000 untuk masing-masing orang ya. Oke, aku bacain pertanyaannya Mbak. Silakan. Oke, yang pertama dari suaranya biar lembut. Dari @baskaraaji23. Apakah ada patokan usia dalam mencapai merdeka secara finansial jika kondisinya di usia muda terlalu boros dan tidak terbiasa menabung? Dan baru sadar ketika berada di usia 30 tahunan ke atas. Biasanya memang suka gitu, di masa muda YOLO gitu kan. Begitu ke 30 tahun ke atas, ya Allah, gitu. 30 tahun kemarin masih YOLO, ya kan, YOLO. Begitu udah 30 tahun ke atas, ya Allah, tolong ya Allah, gimana? Ini gimana tuh Mbak? Kemana aja diri aku gitu kan ya. Nah, sebenarnya kemana aku nggak kepengen jadi beban, tetapi memang sayangnya merdeka finansial itu kalau bisa kita targetkan sebetulnya di usia 40 tahun. Itu kalau bisa. Tapi kalau memang tidak bisa, ya udah jangan stres, tetapi kita pakai angka usia pensiun yang biasa dialokasikan kepada karyawan di Indonesia. Karena suka nggak suka, Fit, usia 55 tahun itu adalah usia pensiun bagi karyawan di Indonesia. Sehingga kalau kita menggunakan patokan itu, maka sebisa mungkin kita merdeka finansial sebelum usia 55 tahun. Oke, sekarang kita coba bedah ya, merdeka finansial tuh apa, supaya teman-teman sobat syariah tuh nggak kayak ngarang-ngarang sendiri merdeka finansial tuh apa. Karena merdeka finansial dan bebas finansial tuh dua hal yang berbeda. Merdeka finansial sebenarnya lebih mudah, karena merdeka finansial itu hanya ditandai dengan kita punya penghasilan yang sifatnya pasif. Jadi basically kita nggak perlu kerja, Fit. Jadi aset-aset kita yang memang akan memberikan penghasilan. Nah, penghasilan pasif itu cukup aja buat mendanai biaya hidup dasar kita. Jadi cukup itu apa, merdeka? Bukan merdeka. Jadi bukan berarti kita kayak, oh aku bisa traveling kemana aja, atau aku bisa beli segala barang yang aku mau. Enggak, karena itu berarti ada playingnya. Kalau merdeka finansial itu yang penting kita nggak nyusahin orang, makan, minum, rumah tinggal, semua kita punya. Dah, gitu aja. Merdeka finansial ini berarti beda-beda ya, sehat finansial beda, merdeka finansial beda. Terus sama satu lagi tadi, bebas finansial itu apa? Bebas finansial. Kalau bebas finansial, ini yang level paling atas. Ini memang nggak semua orang mungkin bisa mencapainya, dan nggak apa-apa juga kalau nggak mencapainya gitu. Jangan dibuat jadi stres. Karena kalau di bebas finansial itu, basically, dia udah punya penghasilan pasif yang memang bisa memenuhi kebutuhan hidup dasarnya
plus gaya hidup yang dia inginkan. Termasuk dia bisa kasih ke sana sini, wakaf sana sini segala macam gitu loh. Itu adalah orang yang bebas finansial. Oke. Jadi sekarang kalau berdoa udah tahu ya yang mana. Ya Allah, aku mau bebas finansial, ya Allah gitu ya. Jadi tahapannya nih yang paling basic itu tadi adalah sehat dulu nih. Sehat. Sehat dulu baru merdeka atau merdeka dulu baru sehat nih, Mbak? Sehat dulu baru bisa merdeka. Kalau nggak sehat, ke depannya susah. Itu sehat itu kayak, itu sehat itu tuh sebelum kita... Basic ya? Ya, basic. Itu very basic. Oke, jadi kalau misalkan seenggaknya deh sehat finansial dulu. Sehat finansial apa syaratnya? Yang penting kalau punya angsurannya itu tidak lebih besar dari 30% penghasilan kita. Itu sehat finansial. Terus merdeka finansial itu yang penting patokannya adalah semuanya udah serba punya sendiri ya, Mbak ya? Ya, betul banget. Ya, Jadi kalau misalnya di merdeka finansial itu memang basically kita punya penghasilan pasif untuk memenuhi biaya hidup dasar kita. Itu aja. Oke, punya penghasilan pasif untuk biaya hidup dasar. Itu. Terus kalau terakhir bebas, ya udah bebas dah, terserah atur deh itu ya. Kalau bebas finansial, mau liburan kayak mau healing, mau apa udah bebas deh gitu ya. Kita doain deh mudah-mudahan semua sahabat syariah di sini, kita doain semoga kita semua bisa sebelum memasuki usia 40 sudah bisa bebas finansial. Amin. Semuanya boleh tulis di kolom komen. Aminnya boleh, gak usah terlalu kenceng-kenceng, terlalu berharap banget ya yang di sini, kayak aminnya amin dari relung hati yang terdalam. Boleh semuanya tulis di komen amin, sama-sama kita aminin sama-sama ya. Mudah-mudahan jadi doa baik buat kita semua. Jangan cuma sehat finansial, jangan cuma merdeka finansial. Semoga semua yang hari ini nonton, Mbak Prita juga, aku juga, kita semua bisa bebas finansial. Amin yang paling kencang ya Allah. Amin. Oke. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tuh, aminnya sampai pada pakai caps lock itu. Gak apa-apa ya, jadi doa ya buat kita semua ya. Dari @ri_YH. Ketika kita belum menikah, nih buat para jombloan dan jomblowati yang akan sedang mencari titik terang menuju jenjang pernikahan. Ketika kita belum menikah, mana yang lebih prioritas? Investasi untuk dana pendidikan anak atau persiapan dana darurat? Oke, jawabannya jelas. Singkat, padat, jelas adalah persiapan dana darurat. Dana darurat. Kenapa tuh, Mbak? Nah, alasannya karena dana darurat itu tidak mengenal status. Jadi, siapapun dia, usia berapapun, bisa menghadapi situasi-situasi yang tak terduga, Fit. Jadi, contoh aja misalnya lagi situasi COVID tiba-tiba naik, ya kan? Terus dia lajang nih, ya, dia belum menikah. Terus tiba-tiba kanan kirinya dia ternyata bilang, kemarin aku suspek nih atau apa, akhirnya dia mesti swab lagi apa segala macam dengan biaya sendiri. Emang terus ngambilnya dari mana? Dari dana darurat lah gitu kan. Jadi artinya dana darurat itu adalah hal yang mutlak baik mereka yang memang lajang maupun menikah. Sedangkan kalau dana pendidikan anak itu sebisa mungkin memang kita provide pada saat kita sudah menikah. Karena kan kita tujuannya pengen punya keturunan ya, rata-rata orang yang menikah seperti itu. Nah, kalau misalnya di usia lajangnya dia sudah sangat pintar mengelola keuangan, sehingga dia punya sisa uang untuk bisa dialokasikan investasi dana pendidikan anak, why not? Gitu loh, tapi jangan dijadikan beban. Tapi kalau jadi orang tua, ya itu udah jadi tanggung jawab. It's not beban, itu tanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Oke, berarti sebenarnya maksudnya bukan berarti dana pendidikan anak itu tidak penting, tapi kita lihat dari tahapannya dulu nih, gitu. Ibaratnya yang kalau bisa prioritas yang diprioritaskan dana darurat dulu, karena ibaratnya kejadian-kejadian darurat itu lebih di depan mata dibandingin ngomongin dana pendidikan anak yang mana jodohnya aja belum ketemu gitu kan, ceritanya kan tadi kan ya kan, masih baru mau mencari, masih hendak mencari nih arah hilal jodohnya di sebelah mana. Jadi kayak prioritaskan yang di depan mata dulu, jaga-jaga, apalagi kan lagi pandemi seperti ini, seenggaknya punya dana darurat. Ini dana darurat nggak ada, udah mikirin pendidikan anak. Ini tipe yang kalau orang yang persiapan dana untuk pendidikan anak dulu sebelum dana darurat, ini tipe yang kalau diajak kenalan udah mau mikir mau pakai Siger apa paes gitu kayaknya ya. Agak kejauhan, yang di depan mata dulu aja gitu ya.
Mau pakai figure atau pae sih aku kasih tahu untuk para calon pengantin tetap aja berat ya kak. Pokoknya setengah jam. Iya benar. Pakai figure, pakai pes, salaman sama temen-temen dari orang tua kita, ya kan Mbak ya? Orang tua kita banyak banget. Kita pakai suntiang waktu itu. Oke, dan satu lagi Mbak pertanyaan. Dari @atas Sabta. Assalamualaikum Mbak Prita dan Mbak Pitro. Mau nanya kali maksudnya ya. Mau nanya untuk dana darurat apa recommended jika dibelikan emas atau reksadana? Oke. Jadi kalau ternyata kita udah mengumpulkan dana darurat itu kan punya angka ideal nih Fit. Jadi angka idealnya itu sebenarnya adalah 12 kali pengeluaran rutin bulanan kita. Jadi kalau pakai tadi living, saving, playing, itu 12 kali living. Nah, katakanlah misalnya livingnya dia itu 2 juta. Berarti idealnya tuh dia punya dana darurat sampai dengan 24 juta. Nah, sekarang pertanyaannya adalah naruhnya di mana? Kalau 24 juta ini udah kekumpul semua Fit, kita bisa bagi. Yang penting misalnya ditaruh di tabungan biasa itu setengahnya, jadi 12 juta. 12 jutanya lagi kan mungkin nggak langsung seketika sekejap kepakai tuh. Jadi boleh tuh kalau misalnya mau ditaruh di emas atau reksadana pasar uang. Jadi opsinya hanya 2 itu. Jangan sekali-kali naruh di saham ya, untuk dana darurat itu bahaya banget karena saham itu sangat fluktuatif, bisa naik turun. Kan kita nggak tahu daruratnya terjadinya kapan. Nggak taunya dia lagi turun, waduh bahaya banget gitu. Iya, kayak terlalu gambling ya Mbak ya jatuhnya ya. Kalau untuk dana darurat ya. Ini Mbak kalau tipe-tipe orang-orang yang kayak aku nih, yang kayak agak otaknya agak ngepul nih kalau disuruh ngurusin keuangan, ada kan yang Mbak ya jasa yang bisa bantuin ngurusin gitu, kayak buat bikinin kolom-kolomnya gitu, ada nggak sih Mbak? Ada aja, tapi tetap aja aku tetap encourage bahwa ini kan hidup harus ngurus sendiri ya, masing-masing harus bisa. Jadi diajarin boleh, dipandu boleh, di coaching boleh, tetapi dari diri sendiri yang mesti emang juga sadar bahwa this is my responsibility. Ingat gak sih apa namanya? Tertampar. Great powers come great responsibility. Kalau berani minta rezeki gede, pengen bebas finansial, harus bisa bertanggung jawab dong. Itu kan amanah, titipan itu harus dikelola. Harus bisa ya, pinter ya Mbak ya. Aduh, tapi Mbak Prita seneng banget nih, kayaknya pengennya kalau bisa live-nya 4 jam deh, biar ilmunya tambah banyak nih, sampai mengsol jilbabnya. Tapi Mbak Prita seneng banget, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya, bisa banyak-banyak ngobrol lagi sama Mbak Prita. Mungkin Mbak Prita ada closing statement gak nih buat teman-teman semua yang menyaksikan kali ini, live kita hari ini? Yes. Aku tahu banget semua sobat syariah sekarang kan lagi fenomenanya kayaknya banyak orang yang dia tiba-tiba kaya mendadak, atau misalnya tiba-tiba dia bisa dapat ini dari aset-aset digital atau apa yang sekarang lagi marak lah gitu. Udah, teman-teman, aku punya satu pesan. Getting rich is easy, but staying rich is another story. Artinya mau kaya mendadak, bener juga. Kaya mendadak mah bisa-bisa aja. Mau kaya mendadak mungkin aja. Tetapi setelah udah kita kaya mendadak, ilmunya berikutnya adalah staying rich. Dan untuk bisa staying rich, kita harus ikhtiar. Ikhtiar kita adalah mensehatkan finansial kita, memanfaatkan semua privilege yang Allah kasih ke kita. Kita dikasih bisa pinter nulis, pinter apa ya, kita mesti bisa melakukannya, jangan males. Jadi dijaga tuh pemasukan kita, dan setelah pemasukannya dapat, dikelola dengan sebaik-baiknya dengan ilmu yang bermanfaat. Karena semua itu titipan, kalau nggak dimanfaatkan dengan baik, nanti kita ditanya loh, harta kita dipakai buat apa aja. Aduh, semakin tertampar. Ini padahal lagi obrolannya sebenarnya kita tentang finansial ya, tapi entah kenapa kayak aku merasa tertabok-tabok virtual dari tadi. Ya kan? Aduh, jangan. Aku peluk-peluk aja. Tapi benar. Kadang-kadang kan harus ada disadarkan gitu loh Mbak, ya kan? Biar jadi kayak, iya juga ya. Mbak Prita tuh masa ngomongnya sambil senyum, tapi setiap omongnya tuh kayak, iya bener, aku merasa kotor. Betul sekali Mbak, gitu. Tapi, ambil terbatuk-batuk. Bentar, tarik nafas dulu.
Tuh lihat Mbak, aku sampai berurai air mata loh mendapatkan siraman rohani dari Mbak Prita. Ini semuanya juga, Aduh. ini semuanya juga, tapi banyak banget manfaatnya. Ini aku sampai, buat teman-teman ini nanti live-nya dicatat nggak? Dicatat, live-nya di save kan? Di Di save ini save. sebelum, oh di save ya, save. Aku ini British banget ya di save. Masih mau open question lagi ke Mbak Prita? Oke, baik. Waktunya udah habis Mbak Prita. Padahal sebenarnya kita masih pengen, oh ini ada pertanyaan pengen ditanyain sebenarnya. Tapi waktu juga yang memisahkan kita Mbak Prita. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu bergenggaman tangan, sedang berjalan dan berlari-lari kecil menuju Taman Surgawi ya Mbak Prita ya. Amin. Aku Oke, doain Mbak mudah-mudahan Prita. kita semua juga sehat ya. Amin, amin. Tapi jangan lupa juga nih, aku sekali lagi mau ingetin juga nih, buat teman-teman yang pengen iPhone 13, terus emas juga, dan tabungan total jutaan rupiah, bisa ikutan challenge suarakan energimu. Dan teman-teman tinggal remix atau duet reels bareng Lale Ilmanino di Instagram @banksyariah_indonesia. Masih ada waktu dari 1 sampai dengan 28 Februari. Terus tadi 3 penanya yang terpilih, tadi yang pertanyaannya udah kita bacain, selamat. Kalian bisa menghubungi ke akun @banksyariah_indonesia, terus bilang tadi pertanyaannya pertanyaan aku gitu, nanti supaya bisa kita hubungin dan kita kirimkan e-walletnya juga. Dan jangan lupa juga nonton Next Energy Talk karena akan ada setiap Rabu dan Jumat, dan tentunya insya Allah semuanya ilmunya, sharingnya pasti bermanfaat banget kayak hari ini. Mbak Prita terima kasih banyak, dan tentunya terima kasih banyak untuk sahabat syariah semuanya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa, getting rich is easy, staying rich, apa tadi tuh Mbak? Staying rich Is another story. penonton di sini langsung pada ngejawab, Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak Prita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam.